Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan pelajari prakarya ya untuk kelas 9. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang mengenai produk kerajinan fungsi hias. Kemarin kita sudah membahas ada dua produk ya. Yang pertama ada produk hiasan janur, yang kedua produk hiasan lukis kaca. Kemudian nanti kita akan lanjut, masih ada tiga produk ya untuk fungsi hias. Kemudian kita juga akan membahas mengenai kemasan produk kerajinan fungsi hias. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai produk kerajinan fungsi hias. Yang pertama itu ada bagian ketiga, hiasan tenun serat. Nah, biasanya ini pembuatan hiasan tenun serat ini biasanya mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya, yang mana menggunakan alat tenun seperti gedongan atau alat tenun bukan mesin ya. Nah, ini ada beberapa contoh produk hiasan tenun serat yang ada di masyarakat ya. Ini menggunakan teknik tenun serat ya. Nah, kemudian alat pembuatan hiasan tenun serat ini ada beberapa ya. Ada kayu spandram. Ini kayu ini yang biasa dipakai orang untuk menenun seperti pada umumnya. Nah, kemudian ada dua batang kayu. Batang kayu ini ada ini. Fungsinya ini juga bisa sebagai jarum ya. Batang kayu ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya itu bahan pembuatan hiasan tenun serat. Yang pertama, benang tipis ini sebagai lungsin. Nah, ini ada benang tipisnya sebagai lungsin. Kemudian yang kedua ada benang tebal untuk pakan. Oke, bisa dipahami ya. Yang tipis itu untuk lungsin, kemudian yang tebal itu untuk pakan. Oke. Kedapun proses pembuatan tenun serat ini, nah pertama itu pasang benang lungsin pada pemidangan. Ini tadi yang spandram ya. Ini alat sederhana. Ini yang dimaksud benang lungsin ini. Ini yang dipasang di pemidangan. Kemudian masukkan benang pakan pada lungsi. Nah, ini tadi menggunakan kayu itu yang sebagai jarum, ini dimasukkan selang-seling di benang lungsi. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini kita bisa mengganti motif warna sesuai yang diinginkan. Nah, atau juga bisa mengubah tekniknya. Ini kalau mau seperti ini hasilnya, ini kita gunakan ini cara ini untuk membuatnya lebih menarik ya. Nah, kemudian ini ada beberapa hasil tenun serat setelah dilepaskan dari pemidangan. Oke, bisa dilihat ya. Lebih menarik. Oke. Mungkin bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ada hiasan sulam. Ini biasa disebut juga dengan bordir. Hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan lain dengan jarum jahit atau benang. Ini menggunakan jarum jahit dan benang ya untuk pembuatan hiasan sulam. Ini banyak. Nah, ini ada beberapa jenis tusukan yang biasa dipakai untuk pembuatan sulam. Ada namanya tusuk jelujur, nih bentuknya. Ini kayak putihnya jalan. Ini ada juga tusuk tikam jejak. Ini ada. Oke, bisa diperhatikan bentuknya. Tusuk silang, nah ini bentuknya silang-silang ya. Tusuk flanel, ini ada. Oke. Tusuk pestol, ini ada. Tusuk rantai. Oke, mungkin bisa diperhatikan ya bentuknya, perbedaan dari tusuk-tusuk ini. Tusuk melekat benang ini ada. Ini benangnya, kemudian ini tusukannya nih, Ini tusuk batang. Oke. Kemudian hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi ada pertama itu ada sulam datar. Hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Jika rata dengan permukaan kain berarti sulam datar. Kemudian sulang terawan atau kerawang. Hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Kalau misal berlubang-lubang hasilnya berarti sulam terawang. Kemudian sulam timbul. Hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai dengan motif yang dibuat. Ini kalau di masyarakat ini yang paling banyak ini berbuat
Maksudnya ini seperti ada motif berbunga di atas hasil sulamannya ya. Oke. Jenis sulaman yang pertama sulam kepala peniti. Ini dengan menggunakan jarum yang menyerupai jarum pentul ya, yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan kepala peniti. Nah, ini ada hasilnya. Ini yang jarum yang biasa digunakan untuk sulaman kepala peniti. Ini memang berbentuk seperti peniti ya. Ini hasilnya. Kemudian yang kedua, sulam bayang. Sulam bayang ini sulaman dengan teknik penempatan kain yang tertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam atau bawah kain. Sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Misalnya ini teknik yang biasa digunakan juga. Ini tekniknya itu bagian kain yang warna ya diletakkan di bawahnya, kemudian di atasnya kita lakukan penyulaman. Nah, ini ada hasilnya. Ini biasanya dibawakan, kemudian di atas ini kita lakukan sulam ya. Itu namanya sulam bayang. Kemudian terakhir ada sulam rendah. Ini biasa dipakai di rendah ini. Kemudian sulam pita ini terakhir ya. Ini biasa menggunakan jarum juga. Ini kemudian tapi ini menggunakan pita. Biasa berbentuk bunga. Ini menggunakan pita berbentuk seperti bunga. Oke, bisa dipahami ya mengenai teknik sulam. Kemudian hiasan logam. Berarti ini produk kerajinan ini, hiasan ini bahan dasarnya berupa logam. Logam itu bisa menggunakan tembaga, kuningan maupun aluminium. Nah, jenis-jenis kerajinan logam bisa dibedakan dengan cara pembuatannya. Yang pertama ada logam buatan tangan. Berarti ini dari awal sampai akhir proses pembuatannya itu menggunakan tangan ya, atau manual ya. Kemudian ada logam cetakan. Ini memang dicetak menggunakan cetakan ya. Berarti logam cetakan. Meskipun ini sebenarnya hasil akhirnya nanti juga menggunakan tangan, tapi awalnya itu menggunakan cetakan. Kedua, logam buatan mesin. Nah, kalau yang ini memang menggunakan mesin khusus ya untuk membuat hiasan logamnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya, alat produksi kerajinan logam. Ini yang pertama bisa menggunakan lempengan besi ini sebagai bahannya ya. Kemudian kedua, ini gunting, ini untuk gunting. Kemudian ini untuk menggunting lempengannya ya. Ini memang kuat, ini gunting khusus. Ini ada patri ini untuk membakar ini, patri. Kemudian bahan produksi kerajinan logam biasa menggunakan logam. Nah, ini ada menggunakan logam perak, logam tembaga ataupun logam emas. Proses pembuatannya, yang pertama itu kita membuat terlebih dahulu desainnya ya, desain hiasan yang akan kita buat. Kemudian kita menyusun benang perak sesuai desain. Ini ada memang benang perak. Kemudian kita lem dengan menggunakan bubuk perak. Setelah membuat bentuk yang diinginkan, nah kita bakar dengan tadi alatnya ya, patri. Kemudian setelah itu jika ukurannya besar, maka logam tadi hasil patri ini ditempa. Kemudian dihaluskan ini menggunakan dicuci, kemudian dilerak atau diamplas ya untuk menghaluskannya. Oke. Itu ya untuk proses pembuatan kerajinan logam. Mungkin bisa dipahami ya, mulai dari didesain hingga dicuci dan dibersihkan, diamplas. Oke, kemudian materi terakhir yaitu mengenai kemasan produk kerajinan fungsi hias. Kemasan biasa juga disebut dengan pembungkus ya. Biasa berupa plastik, bisa juga berupa kayu ataupun biasa berupa kertas atau karton. Nah, sebenarnya ingat ya, fungsi itu untuk pembungkus ya, itu kemasan berarti pembungkus produk kerajinan. Nah, apa sebenarnya fungsi utama itu kemasan? Oke, kita lihat. Yang pertama itu untuk menjual produk. Berarti biasanya itu produk yang ingin dijual
biasanya menggunakan kemasan. Itu. Kemudian yang kedua, untuk melindungi produk. Nah, biasanya kan produk, kalau misal produk makanan biasa ini dia itu terlindungi dari debu, kotoran maupun bakteri. Kalau makanan sama juga ya, kalau misal produknya hiasan berarti dia juga berfungsi untuk melindungi dari debu. Oke. Kemudian selanjutnya, memudahkan penggunaan produk. Nah, produk ini jika menggunakan kemasan, nah berarti lebih mudah. Kalau misal untuk dijual kan lebih mudah dijual ya produknya kalau menggunakan kemasan. Kemudian dia juga memperindah penampilan produk. Nah, ini kalau untuk dijual pasti lebih menarik produk yang memiliki kemasan dibanding yang tidak. Nah, ini ada tadi contoh kemasannya, ini menggunakan apa namanya? Tas dengan bahan dasar karton. Ini juga ada kemasan, contoh kemasan dari apa ini? Ya. Ini apa, rotan ya, daun enauka ini. Oke. Oke, mungkin bisa dipahami ya, itu tadi kemasan itu berarti pembungkus produk ya. Nah, fungsi utamanya ada 4 fungsi utama dari kemasan. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan diringkas ya materinya, kemudian dicatat di bukunya. Oke, terima kasih.